Ya pemilu ini konflik. Ya konflik perebutan kekuasaan. Halo gengs, berjumpa lagi di IP Talk. Kali ini bersama Ines dan Wulan. Wulan. Kali ini kita mau berbicara tentang apa? Kali ini kita akan berbicara tentang kampanye pemilu ya Kak, karena berhubung pada tahun 2024 awal bulan Februari ya Kak, kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Nah untuk itu kita akan membahas mengenai kampanye pemilu untuk memberikan edukasi kepada teman-teman Gen Z nih Kak. Iya, dan untuk membahas itu kita sudah kedatangan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Kak Awaludin Ombola. Siap, Selaku siap. Komisioner KPU Provinsi Siap. Sulawesi Utara. Apa kabar Kak? Sehat? Dan tentu mudah-mudahan teman-teman sehat juga di IP ini. Iya, kita masih sehat-sehat dan penuh semangat nih. Kak. Siap, siap. Nah Kak, di KPU membidangi bidang apa Kak? Untuk saat sekarang saya dipercayakan sebagai Ketua Divisi Dikli Parmas, Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Kompleks sekali ya Kak? Ya memang lumayan panjang sih sebenarnya pembahasannya, tapi memang dalam konteks pekerjaannya memang ya cukup lumayan juga banyak, harus memastikan sumber daya manusia, penyelenggara pemilu sampai ke level KPPS, yang nanti kita akan rekrut nanti di bulan Januari yang akan menyelenggarakan pemungutan dan perhitungan suaranya. Setelah itu, sebelumnya ini saya memang lagi mengurusi persiapan pelaksanaan kampanye tanggal 28 nanti. Oh iya. Jadi cocoklah kita akan diskusi soal kampanye ini kan. Ya. Nah, ini bicara sebenarnya esensi pemilu itu apa sih Kak? Ya kalau di banyak literasi ya, banyak literatur dari penyelenggara pemilu. Ya, dari saya dari perspektif penyelenggara pemilu sih sebenarnya ya pemilu adalah ajang evaluasi kepemimpinan negara secara periodik yang itu kemudian kira-kira diamanatkan oleh undang-undang. Gitu. Kalau dulu saja saya sejak bermahasiswa seperti adik-adik Indonesia dan Wulan ya. Iya, Indonesia dan Wulan. Ya kadang-kadang pilihan kita kan kadang-kadang sudah turun ke jalan lah. Kita tidak percaya lagi parlemen. Kita tidak percaya lagi pemerintahan, akhirnya turun ke jalan. Nah, ini negara mempersiapkan nih, ajang untuk melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan itu. Sehingga ya memang, ayo kita butuh untuk mengevaluasi lewat pemilu. Biar kemudian kepemimpinan di 5 tahun berikutnya adalah betul-betul kepemimpinan yang terpilih dari proses yang sehat, proses yang baik. Gitu kira-kira. Nah, Kak, tadi Kak sampaikan ini kan sudah mau tahapan pemilu sudah mau masuk kampanye. Kampanye, betul. Nah, jadi kita kan sebagai pemilih akan mengevaluasi kinerja pemimpin yang sekarang dan kita akan memilih pemimpin yang baru melalui kampanye, begitu Kak? Ya, memang kontestasinya kemudian akan ditentukan pada tanggal 14 Februari. Itu adalah hari pencoblosan. Tetapi di fase ini sebenarnya di mana pemilih bisa melihat secara terbuka apa sih yang sebenarnya dibawa oleh teman-teman partai politik dan para calon anggota legislatif dan calon presiden. Karena ini serentak kita kan, di hari yang sama di tanggal 14 Februari kita akan memilih 5 surat suara, DPR Kabupaten, Kota, Provinsi, DPR Provinsi, DPR RI, DPD, sama Presiden. Di masa kampanye inilah kita ajangnya untuk melihat sejauh ini apakah program calon presiden, program partai politik itu kemudian berseiringan dengan kepentingan banyak hal di negara ini, gitu kira-kira. Ini kalau esensinya kampanye, ini sebenarnya selain dari itu untuk kita nih, kalau kita lihat di pemberitaan ini, katanya yang dominan untuk menjadi pemilih di 14 Februari nanti adalah pemilih muda. Oke. Kalau penyelenggara pemilih, sebagai penyelenggara pemilu mengharapkan nih Gen Z itu di masa kampanye ini harus seperti apa? Kalau saya sih sebenarnya tidak hanya perannya mau dibagi ke mana, itu memang penting untuk kita petakan. Walaupun saya sebenarnya belum mendapatkan data secara akurat nih, kira-kira kalau di provinsi itu kan DPR provinsi ada kurang lebih 580-an calon anggota legislatif. Di DPR RI saya belum mendapatkan data, di DPD kita hanya punya 8 calon anggota DPD. Di DPR Kabupaten Kota pasti banyak, ribuan itu di situ. Saya belum mendapatkan data ini. Gen Z ini adakah terlibat sebagai
aktor sebagai peserta pemilu. Saya belum dapatkan data itu secara detail. Tetapi sebenarnya dalam konteks pemilih, Gen Z ini lumayan mendominasi pemilih kita. Nah, dalam konteks kampanye ini, mau menempatkan apa lu gitu? Gen Z ini mau menempatkan diri di mana gitu? Kalau memang dia sebagai pemilih, oke, mari menjadi pemilih yang baik kira-kira. Pemilih yang kemudian betul-betul, karena saya tahu ini, karakteristik generasi Z ini mudah sekali mengakses informasi, mudah sekali merespon, dan lain sebagainya. Yang penting kemudian tidak justru menjadi pelaku-pelaku yang nantinya akan menggerus kualitas dari demokrasi kita. Ya pelaku hoax, ujaran kebencian, dan kawan-kawannya gitu. Nah, kalau seandainya dia berlaku sebagai seorang politisi, praktis kemudian ya dia harus menampilkan diri sebagai seorang yang betul-betul membawa apa ya, aroma generasi Z-nya gitu kira-kira. Nah, Kak, berarti kan ini karena esensinya kampanye ini penting. Karena dominannya generasi nenek, harus tahu dong kita-kita ini sebagai pemilih. Betul, Ataupun betul. nanti ada yang jadi peserta, Kak. Apa batasan-batasan selama kampanye nanti, Kak? Yang jelas batasan dalam PKPU Undang-Undang jelas. Di Undang-Undang 7, saya lupa pasalnya secara detail karena memang saya tidak penghafal. Tetapi secara jelas itu tidak melakukan hinaan, ujaran kebencian, tidak menyerang pribadi. Itu kira-kira hal-hal yang kemudian menjadi gambar, tidak mempermasalahkan dasar negara dan lain sebagainya. Itulah hal-hal yang kemudian butuh di note oleh kita semua, di garis di underline bahwa ini hal-hal yang tidak boleh dilanggar dalam kampanye. Bereforia menurut saya hal yang biasa. Ini pesta kok. Iya, Kok pesta namanya tidak ini ya, tidak gembira kan itu soal. Silahkan bergembira, tapi memang ada pagar-pagar tertentu. Kalau saya sih sebenarnya menganalogikannya, ya pemilu ini konflik. Wah, konflik gimana tuh, Kak? Ya konflik perebutan kekuasaan tapi yang dilembagakan. Oh, Yang diatur gitu kira-kira secara detail, diatur secara baik. Biar Konflik yang tertata ya. iya, yang ini konflik, siapa bilang konflik? Siapa bilang bukan konflik? Ya para kontestan kemudian akan merebut hati masyarakat sehingga kemudian potensi gesekan, potensi permasalahan muncul itu sangat tinggi. Sehingga ya butuh diatur. Berkampanyenya bagaimana nih cara mengaturnya? Kita lihat PKPU 15, kita lihat Undang-Undang 7, bagaimana metode-metode kampanye yang diperbolehkan. Apa-apa saja yang tidak diperbolehkan. Nah, saat sekarang ini kita lagi menyibukkan persiapan tanggal 28 nih. KPU, ya KPU lagi, iya tanggal 28 November. Karena kalau di pemilu 2019, seingat saya itu sejak ditetapkan dia menjadi peserta pemilu, caleg itu ditetapkan, maka langsung besoknya berkampanye. Nah ini kita ada jedah kurang lebih 25 hari. Sejak ditetapkan. DCT itu kan ditetapkan tanggal 3 November kemarin. Setelah itu tanggal 28 nanti, masa kampanye akan dimulai sampai dengan tanggal 10 Februari, 10 Februari. Setelah itu tanggal 11, 12, 13 masa tenang, tanggal 14 Februari kita akan mencoblos. Itulah rentetannya, metode-metode proses kampanye akan kita lewati. hari totalnya kampanye? Kurang lebih 75 hari. Lama ya itu? Ya sebenarnya kalau mau dibandingkan dengan pemilu sebelumnya tidak lama sih. Tidak lama ya? Ini Di 2019 justru lebih, itu bisa memakan 4 sampai 5 bulan. Sejak Covid, Pilkada 2020 itu kemudian dimintalah kampanye dipersingkat. Tetapi sebenarnya ada partai politik juga mengeluh terlalu singkat kampanye kita. Iya. Nah, kalau seperti itu, Kak, kan tadi disampaikan kita bagaimana mau mengevaluasi kepemimpinan, kita mau memilih pemimpin yang ideal. Iya. Kira-kira seperti kita ini generasi Gen Z ini kan tidak semua tuh punya minat baca yang sama. Iya, Kita kan betul. di jam eranya kita tuh kalau baca yang panjang-panjang, apalagi baca undang-undang, mohon maaf jujur-jujur aja nih. Kita berdua aja ya gimana ya? Kadang-kadang kita mencari referensi di sosial media. Nah, bagaimana dengan waktu 75 hari dari penyelenggara pemilu mau mengajak ini generasi Z ini generasi muda sebagai pemilih baru bisa menjadi pemilih yang bisa betul-betul memilih itu bahasanya apa ya, Bul? Untuk bisa menjadi pemilih yang memilih sesuai dengan koridor ya. Iya. Oke. Di PKPU itu diatur terkait dengan soal akses yang dipermudah bagi publik. Ini teknologi semakin siap. Ada penggunaan teknologi bisa di situ dalam metode kampanye, yaitu metode kampanye di media sosial.
Nah, masing-masing partai politik itu diberikan ruang setiap platform media sosial mereka didaftarkan ke KPU kurang lebih 20 akun. Oh, Jadi mereka punya ruang untuk berkampanye di media sosial. Nah, kalau soal regulasi ya silakan aja kunjungi websitenya KPU, kunjungi aja platform media sosialnya KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Kota. Pasti semuanya tersaji informasinya di situ. Tetapi dalam konteks kampanye, ada kampanye di media sosial. Yang kami ini lagi menunggu ini teman-teman partai politik mendaftarkan media sosial mereka setiap platform 20 itu ke KPU. Sebenarnya semakin ke sini KPU itu semakin Gen Z sekali gitu kira-kira. Karena kenapa? Karena semua tahapan ini kami sudah menggunakan sistem teknologi yang cukup terukur. Contoh, saat sekarang kami dalam konteks kampanye itu menggunakan sistem yang disebut dengan SIKADK, sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Itu mempermudah sebenarnya bagi partai politik untuk memenuhi semua syarat-syarat ketentuan terkait pelaksanaan kampanye. Mulai dari dia berkomunikasi mendaftarkan tim kampanye, media sosial mereka, pelaksana kampanye mereka, itu lewat sistem itu tidak perlu ketemu dengan saya sebagai komisioner KPU sudah cukup sebenarnya. Lewat itu sudah cukup. Yang penting kemudian secara administrasi terpenuhi segala hal yang dipersyaratkan dalam konteks pendaftaran tersebut. Begitupun dengan dana kampanye. Dana kampanye pun mereka melaporkan dana kampanye setiap penggunaan keuangan dalam konteks kampanye mereka sudah terfasilitasi lewat aplikasi-aplikasi tersebut atau melalui sistem-sistem yang sudah memang dibangun secara digital oleh KPU Republik Indonesia. itu bisa diakses oleh kita sebagai Nah, memang penggunanya itu terbatas, Oh, iya, aksesnya iya. terbatas. Tapi sebenarnya dalam konteks apa ya, pekerjaan mempermudah Mempermudah. pekerjaan partai politik, kami sudah memfasilitasi. Gitu kira-kira. supaya kedepannya juga kalau kita rencana punya level Iya, cocok, harusnya. teknologi. Iya. Harusnya. Memang kemarin di waktu saya sering ketemu dengan partai politik, justru saya menotis itu. Iya. Bapak Ibu, saya bilang ya ke partai politik, ya Gen Z ini fakta. Bahwa bonus Iya, demografi benar. kita di 10-15 tahun, Tahun ke depan. bahkan sekarang sudah kerasa kan. Iya. Indonesia milenial Z-nya sudah 55%. Sulawesi Utara sudah kurang lebih 48%. Hampir setengah. Hampir Iya. setengah pemilih adalah ya kita lah. Kalau Z-nya mungkin berdua, saya milenialnya ya begitu kira-kira ya. Iya. Susan dan Wulan adalah milenial, Z-nya saya adalah milenial. Milenial. Ketika kita gabung nih, kita sudah hampir ada di angka 50%. Wah, Dan ini menurut saya ini bonus kita nih. Nah, saya sering sampaikan ke partai politik, Bapak Ibu, ini fakta dan kita tidak bisa menghindari lagi. Bahwa ke depan apa yang hari ini dimiliki oleh generasi Z dan milenial kita, itulah fakta kehidupan berikutnya. Bahkan ya secara kelembagaan KPU sudah melakukan itu. Iya, Bukan? berarti gaya-gaya konvensional ini harus mulai pelan-pelan. Iya, Modern. iya. Saya berpenyelenggara pemilu ini kurang lebih sudah periode ketiga. Saya KPU Kabupaten, Bawaslu kemarin provinsi, sekarang KPU provinsi kan. Saya pernah berada pada periode di mana pemilu itu masih sangat manual dalam proses pengadministrasinya. Waktu pendaftaran pemilu di pemilu tahun 2014, pemilu 2019, itu partai politik membawa dokumen menggunakan troli ke KPU. Saking banyaknya dokumen yang harus disampaikan ke KPU, menggunakan troli, menggunakan ya fasilitas yang menurut saya sangat manual. Mereka memprint out semua kertas-kertas dukungan partai politik dan lain-lain disampaikan. Nah sekarang kan sudah tidak, kita menggunakan SIPOL, sistem informasi partai politik. Ketika mereka mendaftarkan, mereka hanya menginput aja ke sistem itu. Kami pun di KPU hanya melihat, oh iya, oke, ini kami verifikasi, data-data ini kami verifikasi. Semakin enak kan. Sehingga saya bilang ke partai politik, ini fakta. Teman-teman kalau tidak partai politik tidak segera menyesuaikan dengan kondisi, ya akan tergerus dengan sendirinya. Iya. Begitulah Bahkan kira-kira juga Indonesia. kalau misalnya pasti pakai gaya-gaya lama, kita nih muda masih berpikir-pikir lagi nih mau terlibat dalam pesta demokrasi. Iya, itu cocok. Justru karena itu kan. Apalagi kan kita hari-hari ini tidak bisa tiap hari itu bangun pagi pasti lihat sosial media. Iya. Nah, kalau sudah masuk kampanye, apakah Gen Z ini Pak bisa tahu akun yang resmi terdaftar di KPU itu akun-akun mana saja? Apakah itu nanti mau dirilis? Ya, kalaupun itu pasti akan kami. Karena ini kan terkait dengan teman-teman pengawas pemilu juga kan. Wah, iya. Ya, karena kan mereka yang akan mengawasi konten-konten kampanye yang ada di
di badan di masing-masing media sosial yang dimiliki partai politik. Iya, supaya kan kita kalau mau cari referensi juga materi kampanye dari peserta pemilu, Iya, pasti. kita bisa lihat, oh ini ternyata akun palsu, Iya. akunnya tidak resmi, sehingga takutnya nanti biasanya kalau Gen Z kan komen-komen yang hate speech gitu. Iya. Iya, cocok. Kita bisa memverifikasi ya Bisa informasi yang verifikasi kita ini asli dapat, atau tidak. Ya, saya berharap sih sebenarnya kalau secara kelembagaan KPU kerjasama dengan pemilik platform media sosial yang di Indonesia ini sudah sebenarnya terjalin. Saya berharap kemudian ada verifikasi di sisi itu. Betul. Bahwa mungkin bisa saja kerennya kan dicentang biru nih, Iya. centang biru Supaya gitu, dia biar terverifikasi. membedakannya. Oh iya, ini berarti betul ini adalah media. Ya saya berharap memang seperti itu. Kemarin di pertemuan kami di KPU seluruh Indonesia membahas terkait dengan itu. Kami menyarankan itu, kalau boleh diverifikasi barang ini, biar kemudian pemilih pun akan mempercayai informasi yang didapat dari media sosial. Karena banyak nih media sosial yang akan Ya Kak, kan kita tadi gunakan. pernah ternyata di Bawaslu ya Kak. Oh iya, Nah, ya. berarti ini ada yang tidak boleh, yang sudah tidak lazim nih di kalangan kita kalau pemilu itu biasanya money politik. Kemarin kita ngobrol tuh, biasanya wah anak-anak muda pun sekarang masih ada sebagian. Iya. Kita kalau mau pilih Iya. yang penting ada doi. Iya. Kalau Ada suara. Kalau ditanya nanti pilihnya siapa? Pasti Ah. jawabnya, ya siapa lah yang ngasih duit, dia yang Iya, pilih." iya. Apalagi kalau sekarang digital, dompet digital. Bagaimana penyelenggara pemilu mau track di masa kampanye ini, terus tiba-tiba masuk di platform yang ada bisa pakai e-wallet Kak? Seingat saya di awal tahapan pemilu itu saya masih Bawaslu provinsi. Bawaslu itu pernah menandatangani kerjasama dengan otoritas jasa keuangan untuk mengawasi semua mekanisme proses keuangan yang beredar di pemilu kita. Tetapi memang yang masih menjadi persoalan adalah terkait waktu itu ya, saya belum tahu perkembangan setelahnya ya. Iya, Tetapi waktu itu kemudian yang masih belum bisa diidentifikasi dan kemudian digaransi oleh OJK adalah hal-hal yang sifatnya terlalu kecil untuk dideteksi, termasuk money politik itu. Iya. Tetapi dalam konteks pergeseran uang dalam jumlah besar, itu dia bisa untuk mencegah paling tidak. Gini kan, tidak mungkin dalam konteks pemilu kita, tidak ada peredaran uang dalam skala besar untuk digunakan dalam pemilu. Nah, OJK itu sudah bertanda tangan kerjasama dengan Bawaslu, seingat saya waktu itu, untuk membicarakan terkait dengan itu. Nah, berharapnya ini dapat diseriusi sehingga memang yang e-wallet, apalagi ya, kris dan lain sebagainya ini bisa diantisipasi. Karena kan itu tentu harus menjadi ruang pengawasan kita bersama. Karena kalau tidak ya jadi repot kita bagaimana justru di udara uang-uang ini kemudian beredar. Money politik ini beredar. Gitu kira-kira. Ya ternyata memang dari semua sistem yang sudah dibangun ini sudah bagus ya kalau menurut saya ya Kak. Iya. Gimana? Ya Iya, harusnya. bagus. Jadi ternyata ini tinggal bagaimana ada kesadaran ya dari pemahaman. Ya, betul. anak muda ya. Kalau saya bicara money politik, ini memang hal yang menurut saya butuh komitmen. Butuh komitmen. Tidak hanya saya sebagai penyelenggara pemilu, Wulan, Minisia, tapi kita semua. Iya anak muda jangan cuma bicara komitmen soal hubungan percintaan. Coba kita punya. Iya, kita harus membangun komitmen juga dengan urusan ini. Kenapa? Saya selalu bilang ke banyak forum, di forum manapun, saya selalu bilang, kalau anak muda justru yang menyuburkan money politik, saya selalu bilang, berhenti sekolah. Ngapain sekolah? Iya. Kan kita rata-rata ini ingin menjadi pemimpin, Iya betul. baik itu di dunia swasta, Dimanapun ya. dimanapun kan. Pasti cita-cita kita ada tinggi-tinggi langit dong. Kita setiap sekolah, iya, saya ingin jadi pemimpin, umpama di pemerintahan, di swasta, dan di kelompok komunitas. Tapi dengan cara-cara yang tidak baik seperti itu kan, siapapun bisa melakukan. Dia tidak berpendidikan pun bisa melakukan itu. Iya. Cukup dia dengan bermodalkan uang, dia bisa melakukan itu. Nah, kalau saya selalu bilang ke banyak forum, mau teman-teman pemilih pemula, teman-teman mahasiswa, saya bilang berhenti sekolah kalau kalian masih mau menyuburkan yang namanya money politik. Seberapa bahaya sih Kak kalau misalnya kita masih terus melanggengkan money politik dan kita masih memilih hanya karena money politik? Kalau saya sih sebenarnya berbahaya. Kualitas demokrasi kan tidak
Ya demokrasi kita tidak harus diukur dengan seberapa banyak orang mencalonkan diri dan berapa isi rekeningnya. Iya, iya. Tetapi yang harus kita cari adalah betul-betul, kalau dalam konteks negara ya, dalam konteks kepemimpinan negara, ya tentu kita harus mencari pemimpin yang betul-betul punya visi, punya misi, punya perspektif bernegaranya cukup kuat. Tidak berdasarkan modal. Kalau berdasarkan modal, pasti kemudian yang akan dia langgengkan setelah itu, yang akan dia urus setelah itu adalah modalnya. Iya, wah, nanti ujung-ujung korupsi. Ya, Iya. bisa jadi. Sama dengannya akan ke situ, kira-kira arah-arahnya akan ke situ. Iya. Yang sebenarnya kan pemilu bukan akhir sebuah proses demokrasi. Pemilu adalah awal dari proses demokrasi. Karena sejatinya yang kita tuju dari proses ini adalah kesejahteraan rakyat. Bagaimana pemimpin, bagaimana pemimpin itu bisa mengayomi rakyatnya, bisa mensejahterakan rakyatnya, bisa memastikan semua kepentingan layak kehidupan masyarakat secara layak itu terfasilitasi oleh negara. Nah, apakah hanya dengan bermodalkan uang? Betul, saya mengakui kos politik dalam pemilu ini sangat tinggi. Pemilu kita saja di 2024 dibiayai dengan kurang lebih hampir 100 triliun. Banyak juga tuh ya. Banyak, kalau belakang kerupuk udah tertutup di Sulawesi Utara dan kerupuk semua kan? Iya. Banyak. Tetapi kan itu bukan menjadi dasar. Menjadi politisi pun saya tahu butuh kos. Iya, butuh kos untuk bertemu banyak orang, komunikasi. Tapi tidak dengan kemudian membayar suara dari rakyat. Bayarlah suara rakyat itu dengan visi, misi, ide, dan gagasan untuk membangun negara ini. Apalagi ya, saya berharap sih ada politisi muda dan lain sebagainya. Iya. Ya, memang, Tapi ya kalau memang harus kita terlibat di situ. lihat-lihat di websitenya KPU, Iya. di dapil-dapil kita banyak anak muda. Iya, saya justru merasa bahwa ini satu kemajuan bahwa tidak harus hanya jadi penyelenggara pemilu. Ya, menjadi peserta pemilu pun menjadi sesuatu yang Harus kita dukung juga. dorong. Dan karena ini kita kan udah tahu kan apa yang menjadi batasan-batasan. Iya. Mungkin bisa kita nanti bagikan juga ke teman-teman kita. Siap. Iya. Gitu. Tapi masih ada sih yang kalau ke teman-teman, oh politik ini buruk, politik ini. Tapi bukannya kemarin juga itu pemilu terakhir partisipasinya tinggi ya? Tinggi. Begini ya, saya selalu bilang juga di banyak forum. Tinggi, tapi Kenapa kemudian mengkonotasikan negatif yang disebut politik? Iya. Ada IP loh, Asosiasi Ilmu Politik. Iya. Kenapa ada ilmunya gitu? Kenapa kemudian orang mau berkumpul membicarakan soal politik secara baik? Berarti kan hal ini baik menurut saya. Iya. Aktornya, iya. Oknumnya, mungkin ada yang melakukan hal-hal tidak baik. Gitu. Tetapi dalam konteks ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, menurut saya politik hal yang sangat positif. Positif, hal yang baik. Hal yang baik. Karena Gitu dengan kan. politik kan kita bisa menyuarakan aspirasi kita. Betul. Dengan politik bisa Betul, membuat sebuah Indonesia. kebijakan. Betul. Makanya betul di momentum kampanye ini. Betul. Cocok. Di momentum kampanye ini adalah momentum kita untuk mengevaluasi mana sih yang kemudian Cocok nih bisa searah dengan pemikiran saya. dengan kebutuhan masyarakat. Gen Z umpama gitu. Iya. Gen Z. Ini berpihak nggak ke Gen Z Ke dan Gen lain Z. Karena kita ini fakta demografi setelahnya. Iya. Kalau tidak ya bagaimana masa depan kita? Bagaimana kemudian kita akan memastikan kita justru akan menyumbang hal positif bagi negara karena kita adalah bagian terbesar dari republik ini, tapi tidak difasilitasi. Justru akan bisa potensi. Ini kan dua nih. Apakah bonus demografi kita di 10-15 tahun ke depan akan menyumbang hal positif atau negatif? Itu pertanyaan paling besar Iya. yang harus kita jawab bersama. Nah, apakah negara mau memfasilitasi ini? Negara mau menyiapkan generasi Z ini di 10-15 tahun ke depan tidak akan berimpact negatif, justru akan berimpact positif bagi negara. Berarti harus punya pemimpin nih yang dalam 5 tahun ini dia mampu mempersiapkan itu. Ya. Ya kalau aku sih berpikir begitu. Ya, saya tidak perlu menyebut gitu ya Iya. kira-kira, tapi ya kita lihat nih di 28 nanti. iya. Mampukah pemimpin yang mau menyampaikan visi dan misinya? Tapi kadang-kadang kita sebagai generasi muda visi misinya baik, bagus, tetapi belum bisa direalisasikan. Nah, justru itu kan begini. Saya merasa bahwa kita tidak hanya boleh ada di setiap kontestasi 5 tahun itu.
Sehingga pilihan menjadi peserta itu menjadi sesuatu yang menurut saya wajib untuk kita ada. Gen Z dan milenial menjadi peserta itu. Kenapa? Karena setelah pemilu, visi misi ini terbentuk atau disampaikan dalam kampanye, siapa yang mau mengevaluasi? Sedangkan evaluasi kita adalah 5 tahunan. Dalam perjalanan menuju 5 tahun ini ada siapa di dalam? Kalau tidak ada kita, tidak Gen Z yang mengingatkan, Anda kemarin. Iya, berarti sebenarnya Kak, kalau di momentum kampanye ini, kalau menurut Kak, sebagai penyelenggara pemilu, setuju nggak ketika kita sebagai pemilih buat kontrak politik dengan peserta pemilu? Ya sah-sah saja, menurut saya sah-sah saja untuk Daripada kan dilakukan. suara kita selama mereka menjabat 5 tahun terus hanya dibayar 200-500 ribu. Mending kita buat kontrak politik, gimana Wul kalau kamu pikir? Seperti yang Kak katakan tadi, kalau cuma buat janji, ya masyarakat biasa juga bisa kan Kak? Iya, Itu betul. pentingnya Iya. untuk nanti kita Gen Z ini kan terlibat dalam setelah pemilu juga. Iya. Bukan Betul. hanya Kita kawal tadi terus ya. Iya. Iya, harus dikawal. Mending kita buat kontrak politik daripada mereka datang tuh. Ini kasih amplop gitu 500-200 ribu, terus mereka nggak kerja apa-apa, kita diamnya karena mereka bilang suara kamu sudah kita bayar, mending kita buat kontrak politik. Kalau saya sampai terpilih, terus apa, kita bisa tuntut. Bisa. Ini pembohongan publik loh. Iya. Kan janji ini selama Bisa, ini. bisa. Bisa nggak? Bisa. Untuk kontrak politik, bahkan umpama begini, tidak salah juga sebenarnya ketika ada beberapa teman-teman Gen Z yang saya temui, ternyata pilihannya, Bang, saya ingin menjadi aktivis partai. Iya. Saya justru merasa, oke, ini menarik. Pilihan dia berpolitik sejak dari muda, itu dia sudah patrikan dalam dirinya, bahwa ini jalan saya. Saya menemukan itu di beberapa teman-teman saya di Gen Z, bahwa ya saya sejak berada di partai politik ini, saya sudah menyatakan diri bahwa saya akan menjadi aktivis partai. Nah, dengan adanya teman-teman Gen Z di level itu, di partai politik, nyalek dan lain sebagainya, dengan sendirinya akan rule-nya akan terbentuk dengan sendirinya, evaluasinya dengan sendirinya akan terbentuk di internal partai, di legislatif umpama dan lain sebagainya, akan cukup bisa mewarnai negara ini, gitu kira-kira, daerah ini akan cukup bisa diwarnai oleh. Oke Kak, kalau dari Ines terakhir nih Kak, mungkin dari Wulan juga ada yang terakhir. Kalau dari Ines, ini dalam 75 hari sejak tanggal 28 yang memang diharapkan dari Kak untuk generasi Z dan peserta pemilu, bahkan mungkin penyelenggara pemilu tingkat ad hoc, ini bagaimana Kak untuk mempersiapkan 14 Februari nanti di masa kampanye? Kalau harapan saya sih sebenarnya untuk partai politik, mari kita manfaatkan 75 hari, berkampanye secara baik, berkampanye secara terbuka dengan publik, sampaikan visi misi kalian, yakinkan rakyat Sulawesi Utara bahwa kalian adalah yang terbaik untuk memimpin daerah dan negara ini. Bagi teman-teman Gen Z, saran saya ya, silakan dievaluasi, silakan dilihat. Ini adalah momentum, ini adalah kesempatan 75 hari untuk melihat semua itu secara terbuka. Bahwa, karena kan tidak ada yang bisa memproduksi kepemimpinan negara ini selain partai politik. Adakah? Iya. Sehebat-hebatnya IP tidak bisa datang ke KPU mengusulkan calon anggota legislatif. Iya. Yang bisa mengusulkan calon anggota legislatif dan presiden serta kepala daerah adalah partai politik. Maka mari kita evaluasi secara bersama. Bagi saya penyelenggara pemilu, percayakan kami penyelenggara pemilu, percayakan KPU untuk bisa menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu secara baik. Memang tidak mudah pekerjaan ini. 8.000 TPS, kurang lebih 8.000 TPS di Sulawesi Utara dikali 7 KPPS. Kurang lebih ada berapa itu? Banyak ya? Karena banyak kali banyak lah kira-kira. Banyak penyelenggara pemilu kami. Yang saya akan berupaya semaksimal mungkin dengan kemampuan kami. Memastikan semua penyelenggara pemilu ini punya perspektif dan punya pengetahuan yang sama, punya frekuensi yang sama dengan kami penyelenggara pemilu di level di atasnya. Agar kenapa? Kami bisa menggaransi tidak ada satupun suara rakyat yang disalah berikan kepada pemiliknya. Kami akan pastikan itu. Dan tentu sistem kita akan semakin perbaiki, KPU pasti akan lebih perbaiki, keterbukaan pasti akan kami maksimalkan sehingga publik bisa mengakses semua hasil pemilu pada tanggal 14 Februari nanti. Gitu kira-kira. Oke.
Ya, kalau dari penyampaian Kak tadi sebenarnya sudah jelas ya Kak bahwa Gensi ini memiliki peran penting dalam pemilu apalagi dalam tahapan kampanye ini ya Kak. Karena untuk mensortir apa Ya. yang nanti akan dibawa oleh pemimpin-pemimpin kita ya Kak. Nah, sebenarnya itu sudah cukup lengkap ya Kak. Iya. Cuma seperti yang Kak katakan tadi juga mungkin butuh konsistensi ya, konsistensi dan komitmen dari Gensi juga dari peserta-peserta pemilu nanti. Betul. Nah, dengan podcast ini Kak, harapan kami dari IP dengan adanya podcast ini kami mengharapkan seluruh Gensi ya Kak Iya, Gensi. untuk dapat memahami tahapan kampanye apalagi dalam masa pemilu ini ya Kak. Ya. Begitu ya Kak? Iya, betul sekali. Dan kami harapkan juga nanti kedepannya kami akan lebih membangun IP Talk kami untuk menjadi sarana pendidikan untuk Gensi, untuk anak muda untuk lebih memahami tentang pemilu apalagi demokrasi. iya. Demokrasi. Iya. Iya. Kalau saya meresponnya terima kasih. Iya. IP Talk ini, terima kasih. Ini Terima kasih. momentum pertama ya. Iya. Setelah 3 kali tertunda-tunda karena jadwal kita bentrok terus gitu kan. Ini Bentrok memang terus. tahapan pemilu ternyata memang harus kita yang harus fleksibel. Iya, Betul. saya sudah menyampaikan ini ke teman-teman komisioner KPU Sulawesi Utara. Ini paling tidak penjejakan kita. Nanti setelah ini kita akan berupaya terjadwalkan. Saya berharap ini terjadwal. Apakah momentumnya adalah 2 minggu sekali, ataukah sebulan sekali, dan lain sebagainya. Untuk tetap ada tema-tema yang ditawarkan oleh IP Talk ini, oleh teman-teman IP. Dan kami akan berupaya untuk tetap terus memfasilitasi, biar edukasi pendidikan pemilih ini kita akan lakukan terus di IP Talk. Dan kalaupun memang nantinya podcastnya KPU Sulawesi Utara sudah akan mulai, karena saya juga lagi merancang agenda podcast KPU Sulawesi Utara, ya keterlibatan IP pun pasti kami sangat harapkan Karena untuk memang bisa saling IP kita juga kolaborasi. kan memang sebagai organisasi di dalamnya para ilmuwan politik, Betul. kita juga berharap ada kolaborasi dengan stakeholder yang Pasti. terkait Iya. untuk memberikan pendidikan Pasti. politik. Siap. Ya, terima kasih banyak Kak untuk Siap. waktu dan kesempatannya. Kurang lebih 30 menit kita berbincang. Siap. Perbincangan yang ringan tapi agak berat ya untuk kami Gensi. Mudah-mudahan dengan keseringan akan lebih ringan, Iya. akan lebih terbiasa gitu Harus kan. kita tahu nih sudah mau kampanye, kita masing-masing punya dukungan. Saya dan Wulan mungkin bisa berbeda, Iya. tetapi sebagai generasi Z kita harus punya satu visi untuk membangun bangsa dan negara kita. Siap. Sekali lagi terima kasih Siap. Kak. Terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk ada di segmen IP Talk selanjutnya. Pasti. Siap. Ya. Baik, terima kasih Kak.